Alhamdulillah, para alim, para ulama, segenap pengurus yayasan Bapak Munawarah yang akan diganti ketua kami dan pengurusnya yang kami hormati juga. Panitia itu dapat 14 Maret 2023 Jami Al-Munawwarah yang kami hormati. Alhamdulillah akhirnya acara musyawarah teknik kerja panitia dikukuhkan untuk dilakukan 14 Maret 2023 Jumat 9 Juli 2021 akan segera kita mulai, karena kami bacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada malam hari ini. Pertama pembukaan, kedua pengantar musyawarah, dan ketiga sambutan dari ketua yayasan, acara keempat musyawarah seputar kerja panitia Idul Adha 14 April, acara kelima lain-lain, dan acara terakhir acara penutup. Untuk meningkat waktu, marilah acara musyawarah pada malam ini kita buka dengan baca kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian cara yang kedua adalah pengantar musyawarah para bapak dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Undangan yang kami sebar untuk acara pada malam hari ini ada 29 ditambah Pak Tarian jadi 30 ditambah Pak Syamul Rahman 31. Ya, ternyata yang baru hadir ini belum ada separuh, tapi tidak apa-apa karena mengingat waktu. Yang kedua, kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya untuk menghadiri undangan kami. Kami sangat butuhkan pemikiran dari bapak-bapak semuanya terkait dengan pelaksanaan Idul Adha spesial untuk penyembelihan kurban dan lain-lain. Nanti kalau Idul Adha tentang sholat itu nanti di PPK ya masjid. Ada beberapa hal yang kita pahami terkait dengan PPKM yang memang rupa-rupanya cukup memprihatinkan kita. Ini di kota ini sudah mulai ada penutupan jalur-jalur tertentu yang tidak sengaja saya diberi jadwal penutupan itu antara hari Sabtu dan hari Ahad mulai tanggal 8, tanggal 11 dan seterusnya Juli. Nah, ini untuk itu nanti perlu adanya musyawarah yang benar-benar matang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu mohon nanti arahan-arahan dari bapak-bapak terutama untuk teknik kerja agar pelaksanaan dari pemotongan sampai pendistribusian daging kurban itu bisa berjalan lancar, kemudian bisa gasik, jadi tidak terlalu sore. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian segala hal yang kurang dari apa yang saya sajikan baik tempat maupun yang lain-lain, saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diteruskan dengan sambutan dari ketua yayasan, monggo pada Pak Muslim dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati para hakim, para ustaz, ketua panitia acara beserta jajarannya, ketua takmir dan pengurusnya, dan kami hormati dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati juga, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan-limpahannya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa menghadiri undangan dari panitia Idul Adha Masjid Jami' Al-Munawwar tahun 2021. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada usaha kita, teladan kita, panutan kita, Rasulullah SAW, mudah-mudahan telah kita akan mendapatkan syafaatnya di mulia. Amin. Langsung saja menanggapi tema undangan pada malam hari ini terkait teknis pelaksanaan kurban. Intinya dari pengurus yayasan menghendaki atau meminta kepada panitia Idul Adha untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan Idul Adha. Kita sudah membaca semuanya surat edaran Menteri Agama, disesuaikan dengan kondisi kita di awal. Intinya kita menjaga protokol kesehatan, jadi mungkin jalur yang menuju ke masjid ini perlu ditutup untuk menghindari kerumunan dari sebelah selatan, misalnya tempat saya Bartolome, kemudian jalur ke timur, kemudian jalur ke barat. Ini tapi disosialisasikan dengan mungkin penduduk sini yang mau keluar, misalnya becak dan sebagainya, supaya keluar itu baru ditutup untuk mengurangi jumlah pengunjung yang biasanya itu hadir pada saat penyembelihan. Itu tentang teknis penyekatan ya. Kemudian yang kedua untuk teknis pelaksanaan, karena tempat kita seperti ini bagiannya ya paling tidak dibagi dua. Jadi penyembelihan tetap di depan masjid, kemudian saat daging sudah diambil ya, atau kemudian mungkin bisa dipindah ke sebelah selatan masjid ini emperan Islamik ya, menghadap ke barat untuk mengurangi kerumunan. Jadi nanti bisa dibawa dengan alat ya, dengan gerobak atau dengan alat kita itu yang sudah ada. Kemudian selanjutnya kita juga harus menata pekerja. Yang penting pekerjanya itu misalnya satu tampil ya, tampil yang biasa misalnya 6 orang ya 4 orang misalnya. Dengan cara begitu berarti kita harus menambah tempat, menambah warga, atau kalau tidak ya pakai kambing yang tebal ya. Pokoknya intinya dikurangi jumlah orang yang berkerumun. Itu saja, dan panitia menyiapkan 3 intinya
Kita itu dulu bisa nanti kita tambah mungkin ada pendapat yang lain. Intinya dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak bertentangan dengan program pemerintah karena memang kondisinya sedang darurat. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung kita lanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu musyawarah seputar panitia Idul Adha 1442 Hijriah Masjid Jamiah Munawwarah. Para Bapak yang kami hormati, ini sebelum pelaksanaan acara malam hari ini kami dari panitia telah bermusyawarah terlebih dahulu agar pertemuan malam hari ini tidak terlalu malam. Ini ada beberapa hasil yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada beberapa hal yang memang ketika dimusyawarahkan itu belum tuntas atau belum selesai. Nah, tapi perlu saya sampaikan dulu, ini gambaran mudhoki maupun hewan kurban yang sudah masuk ke panitia. Ini yang pertama untuk mudhoki sapi, jadi kurban sapi ini semuanya ada 81 orang. 82 Pak. Tadi pagi itu salah menyampaikan. Ini catatan tadi apa sih catatan Barusan tambah 1, 82. Alhamdulillah. Bukan bisa, udah rupiahnya langsung. Oh iya, terima kasih. 82. Ya, 82 ini terdiri dari kelompok sapi A dan kelompok sapi B. Lihat berapa Pak Nurul? 36. Ya, yang 36. Ya. 3.600.000. Ya. Jadi untuk kelompok sapi B ini jadi 19 orang. Kurang 19 orang. Untuk kelompok sapi A ini ada 56 orang yang daftar lewat panitia yang belum ada hewannya, dan ada 7 orang ini yang sudah membeli sapi sendiri. Ini rombongannya Pak Basman ini, jadi keluarganya Pak Basman. Ini jadi 19, 56 dan 7. Nah ini sampai tadi ini kami sudah mencari hewannya, dan alhamdulillah tinggal 1 tadi ya, masih data yang belum Pak Nurul masuk itu sudah terbayar berarti 10 ya, 10 sapi. Ya, 10 sapi. Kemudian 1 yang belum terbayar cuma sudah pesan. Ya, dan alhamdulillah kalau dilihat hewannya ya insya Allah tidak mengecewakan, karena kami sudah survei dari beberapa tempat. Di Cilacap itu ada 3 tempat yang kami datangi, di Adipala ada 3 juga ya yang kami datangi. Ternyata yang kami cocok itu 1 tempat melayani, ini cuma 1 tempat. Ya, tempatnya mujrid. Ini nanti generasi berikutnya ini Pak Jafar ini yang kalau saya malah nggak mungkin itu lihat sapi ya, seperti gimana yang dagingnya banyak ya. Ya alhamdulillah sudah ya, bisa insya Allah 90% itu bisa kita miliki lah ya. Jadi kenapa pada belum lunas? Karena yang daftar mudhoki juga kadang daftarnya tidak langsung dengan memberikan uangnya.
Itu untuk sapi. Kemudian yang kedua ini untuk mudhohi kambing. Ini baru satu orang yang masuk ya, dari Jalan Kandil. Ini putranya Pak Samidun kalau tidak salah ya. Kemudian untuk akikah ini ada 2 ekor kambing ya. Ini akikahnya 2 orang 2 ekor, putri-putri semua. Itu gambaran nanti yang hewan kurban yang akan kita hadapi, kita sembelih, kemudian kita olah dan didistribusikan. Kemudian hasil kemarin kami bermusyawarah dengan beberapa orang, baik panitia inti maupun yang lain yang perlu untuk dimintai pertimbangan. Ini yang pertama untuk waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan itu waktunya hari Selasa 20 Juli 2021 setelah sholat Id. Itu nanti ketika ini memang kurang pas ya, nanti untuk bisa diusulkan karena ini bukan harga mati. Kemudian nanti akan diawali dengan upacaranya insya Allah jam 7 lah, mulai jam 7. Cuma ini kami mohon siapa yang nanti secara simbolis mewakili mudhofi untuk menyampaikan kurbannya kepada panitia. Monggo Pak Dul sinten ini. Nah yang kelompok itu siapa? Atau keluarga yang kelompok gede itu? Pak Basman. Yang kelompok besar itu? Iya. Kelompok besarnya Yang paling cedek ini Pak Hasan. Pak Hasan. Ini Mas Rohman. Iya Mas Rohman. Iya. Tapi kan dia itu kan istrinya. Iya, istrinya. Enggak apa-apa. Itu diwaroi. Enggak mau, bukan enggak bisa, enggak mau. Ya jelas enggak mau. Saya ngerti. Ya udah yang itu ya. Terus ya paling Pak Muhasan. Kemuasan aja. Komunikasinya nggak terlalu susah. Pak Basman. Ini nanti yang pertama disembelih sapi yang besar. Kita ambil yang dari yang 35-an itu. Maksudnya ada 2 perwakilan itu. Satu perwakilan, cuma kebetulan nanti yang akan dipotong pertama itu yang paling besar. Sapi-sapi yang besar yang iurannya yang 35-an itu. Kan perwakilan penyerahan, Bu. Iya, betul. Terus diwakili siapa saja boleh. Yang boleh iya. Yang gede pun belum tentu ada waktunya datang. Hasan aja. Ya segampang cedek. Itu tadi Pak Basman dari problem ini mewakilkan oleh Basman dan keluarga. Kalau Pak Hasan kan sudah orang sini, dari orang dakwah. Itu dari saudara Pak Basman, nanti yang mewakilkan anaknya itu Pak Kotip, Pak Mahim mana Pak Mahim? Masih di sini apa enggak? Itu opsi pertama aja, opsi pertama. Tapi kalau misal nggak ada, Pak Hasan itu aja. Nggak usah ini Bang. Iya. Nggak usah diminta pendapat yang lain. Tambah suwe. Nanti pembaca acaranya ini Mas Galih. Mas Galih sudah keluar ya? Besok sudah. Ini baru 10 hari. Oh iya, mungkin bisa ya. Kemudian nanti ketua panitia itu yang menerima, kemudian yang menyerahkan nanti siapalah nanti nyari. Kemudian doa, ini doanya siapa ini? Pak Nurul. Imam besar Mahir Pak Mahir. Pak Mahir. ini
kan besok mendoakan itu doa setelah ijab serah terima terus didoain. Ya ijab kabul bener. Kalau yang dulu memang Pak Haji Sowi karena belum pada hadir. Asik. Itu kemudian yang berikutnya lokasi penyembelihan ini adalah di depan masjid. Kemarin diputuskan begitu di depan masjid. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Muslim waktu itu di batas jangan sampai terlihat dari sana jalan raya begitu. Jadi di sini nanti ya mau jadi perhatian orang gitu. Jadi di sini saja nanti diatur bagaimana caranya agar ya paling tidak ya ada berjubel banget lah. Ini nanti mungkin yang mau sini memang sebelah selatan ini. Sebelah selatan karena ada lalu lintas sapi yang mau dipotong dan sebagainya, maka sini kosong. Ya nanti kita antisipasi bagaimana caranya agar tidak berjubel di pojokan sana. Iya, begitu Pak Pendek. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan itu, jangan di situ. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya di sini kan jelas tempatnya seperti itu. Iya, sudah biasa. Iya. Padahal kita kan mau menjalankan. Iya. Ya mungkin ada yang lain. Kalau mau Bagaimana? dipakai mungkin dipasang sebelah turun kan bisa. Pintunya ada di sini. Pak, mungkin nambah aja kalau kita pakai 2 tempat, otomatis pengawasnya lebih banyak. Yang ngawasi petugasnya loh, ya di sini ya di sana. Yang tadinya hanya di sini jadi 2 tempat, itu dipertimbangkan. Orangnya sama aja soalnya. Nah, nanti bagaimana? Nah itu orangnya kan sama. Ini kan Lah iya, kalau saya di sini aja 1 tempat. Nambah sana mau nambah orang. Ya. Sementara ini dulu sini, ketika sini nanti. Kalau saya di sini Semua aja. tidak buat satu tempat. 1 tempat, saya setuju 1 Kalau tempat. Ini yang jauh. Anjuran. Besok itu insya Allah anak-anak tidak banyak, tidak ganggu. Insya Allah begitu, karena situasi macam ini kan kayaknya tidak boleh. Dan kita juga melarang jangan anak-anak dekat. Insya Allah cukup tempat. Cukup ya, jadi 1 lokasi. Kemudian ini selanjutnya perlengkapan ini Mas Darwanto, mana Mas Darwanto? Nah, ini laporannya bagaimana ternyata ya laporan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili dari seksi perlengkapan. Jadi aku saya dari mewakili dari seksi perlengkapan. Ini melaporkan yang pertama masalah keratakan. Alhamdulillah sudah fit dan insya Allah siap untuk dipasang. Untuk harga beliaunya sih katanya ya nanti menyesuaikan lah, nggak masalah. Kalau kemarin hasil berbukan sih 1.600.000, cuman nanti lebih lanjutnya mungkin hari Minggu lah, insya Allah musuh hari Senin. Terus yang kedua kalinya yang ingin saya laporkan, yang pertama yaitu untuk masalah perlengkapan. Ini kami belum begitu, itu cuman sementara ini yang kami butuhkan. Yang pertama kawat 1 kilo, yang kedua kapur kurang lebih 10 kantong, yang ketiga bambu 2 batang, yang keempat kantong atau kandi sedang
10 lembar 10 tandi besarnya 15 totalnya 25 lembar. Terus untuk tali itu mengingat penimbang tali mungkin sudah lama, takutnya terjadi tambang tali plastik apa sih? Rafia. Tambang itulah yang berdadung. Itu kurang lebih 15 meter. 15 meter. Terus kami lihat juga kondisi talenan juga sudah agak rapuh. Itu kurang lebih bikin 10 lagi, minimal 10 lagi. Terus asahan itu katanya beda 3. Hampir siap semua. Kalau udah siap semua ini sementara mungkin itu saja. Ini masih ada semua. Ini yang sementara kita cek itu kemarin kekurangannya cuma itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti menyusul Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada bagian perlengkapan. Ini silakan nanti diselesaikan apa-apa kekurangannya ya hubungan dengan bendahara nanti berhubungan dengan bendahara. Siap. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang konsumsi akan ditangani oleh panitia. Nanti bagian konsumsi itu hanya meracik sehingga tidak ada masalah. Kemudian untuk berikutnya ini Tanggung jawabnya siapa? tanggung jawabnya kalau ini yang pesan ini nanti Abdul Salam biasanya Pak pesan itu yang akekah itu Konsumsi. enggak maksudnya akekah kan itu ke tukang itu kok saya boleh musilan akekah ini gremet bingung orang Lah iya makanya penanggung jawabnya siapa? Mana jelas. begitu pokoknya begitu datang ke sini nanti muslimat yang dipantap sebagai petugas konsumsi hanya meracik gitu ya, hanya meracik sehingga tidak ribet seperti kemarin kan pada motong ya. Kemudian yang berikutnya jatah mudhohi perlu dibahas. Nah, internal. Kemudian masalah tempat pencucian jeroan ini tetap di Serayu Jalan Jambu ini karena airnya cukup besar sehingga tidak perlu pinjam apa nyewa diesel itu tadi malah Tidak bisa di sana, tidak bisa. Sudah dibahas. Kalau dibahas Pak. sudah iya maka saya bilang walaupun saya nggak pernah mau ke sana tapi kan sudah dapat informasi ya saya berani kok sudah dibuatkan tempatnya iya sudah dibuatkan tempatnya ya. Terus pengawas jeroan ini nun sewu Pak Kiai Makin ini ngejang di PHK tembriko kirang pas lah makanya digantos pintunipun Pak Makin tetap di sini lah untuk nyembur yang ada di sini iya di masjid. Nanti pengawas di sana ini yang sudah saya hubungi itu Bapak Hana. Bapak Hana ini katanya bersedia kemarin saya hubungi karena beliau siap. Kemudian nanti dengan Bapak Haji Saifullah. Kemudian yang berikutnya masalah jeroan. Nah ini masalah jeroan memang ada yang komplain karena sempat bau,
tapi hanya beberapa orang, yang lain kelihatannya enggak. Ya, kalau begitu terima langsung diopeni digodok dulu, ya tidak bau, ya insya Allah selamat. Nah, karena kondisi seperti ini, besok tidak ada penggodokan jeroan. Jadi jeroan begitu selesai dari pencucian langsung diiris-iris, kemudian dibungkus plastik, dimaksudnya bungkus plastik, kemudian nanti dicampur tapi tetap ada plastiknya dengan jerking dan mungkin bandungan. Iya. Satu kantong tapi sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kulit. Nah, ini kulit sapi maupun kambing tahun kemarin ini harganya sangat mengenaskan. 3.000 sekilo. Ini jadi kemarin rembuk-rembuk. Bagaimana kalau tidak usah dijual tapi dibagi langsung? Terus kalau dibagi langsung jerek bok pesone ora pada landep. Akhirnya bagaimana kalau diberikan kepada pondok pesantren, misalnya banyak santrinya, untuk diolah, dimasak. Monggo, ini kemarin saya sendiri belum memutuskan, karena ini nanti kalau ke lain daerah, lain wilayah mestinya